Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, senang bertemu kembali dengan kalian semuanya. Semoga tetap sehat ya, tetap semangat belajarnya. Baik, bersama Bu Eva kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia. Tema 6, teks non-fiksi, informasi tersurat, informasi tersirat, dan kata kunci. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Dengan kegiatan membaca teks non-fiksi, siswa dapat menentukan judul, kata kunci, serta isi bacaan dengan tepat. 2. Dengan kegiatan membaca teks non-fiksi, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. 3. Dengan kegiatan membaca teks non-fiksi, siswa dapat menemukan gagasan pokok dalam teks non-fiksi dengan tepat. 4. Dengan menemukan gagasan pokok tiap paragraf, siswa mampu menemukan kalimat utama setiap paragraf dengan tepat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan kenyataan atau fakta, bukan berdasarkan hasil imajinasi. Contoh teks non-fiksi antara lain buku pelajaran, karya ilmiah, biografi, laporan, berita di koran atau majalah. Menemukan kata kunci dalam bacaan. Kata kunci adalah hal utama dan biasanya dimuat di dalam ide pokok sebuah paragraf. Kata kunci dalam teks bacaan selalu berhubungan dengan topik atau tema yang mendasari suatu bacaan. Beberapa cara untuk menemukan kata kunci dalam bacaan. Yang pertama, membaca. Karena dengan kegiatan membaca akan menemukan informasi. Yang kedua, carilah kata-kata yang diulang-ulang beberapa kali. Kata yang sering diulang dalam sebuah bacaan memiliki kemungkinan besar sebagai kata kunci karena merupakan kata penting dan dibahas dalam sebuah paragraf. Yang ketiga, carilah kata kunci di dalam ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf biasanya terletak pada kalimat utama. Ide pokok digunakan untuk mengembangkan suatu paragraf. Kata kunci dapat ditemukan pada ide pokok paragraf. Yang keempat, kata-kata yang ditulis dalam bentuk kata ganti. Kata ganti adalah kata yang fungsinya menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Contohnya, dia, ia, nya, ku, mu, kami, mereka, sana, sini. Kata ganti ini digunakan dengan maksud agar menghemat kata dan meyakinkan pembaca tentang keutamaan kata kunci tersebut. Selanjutnya, kita bisa menemukan informasi dari teks non-fiksi. Masih ingat ya, ada dua jenis informasi yang terdapat dalam teks non-fiksi, yaitu informasi tersurat dan informasi tersirat. Informasi tersurat yaitu informasi yang disampaikan secara langsung atau tertulis, fakta dalam bacaan. Informasi tersurat yang terdapat dalam teks dapat dilihat pada teks. Sedangkan informasi tersirat merupakan informasi yang disampaikan secara tidak langsung atau tersembunyi.
Nah, bagaimana kita bisa menemukan informasi dari teks non-fiksi? Kita bisa menemukan informasi tersurat atau informasi yang dapat dilihat pada teks sebagai berikut. 1. Dapat diperkirakan hanya dengan membaca judul teks. 2. Terdapat kata kunci yang memudahkan mengingat informasi yang terdapat dalam teks bacaan. Ketiga, menentukan gagasan utama paragraf akan memudahkan kita menemukan maksud dari paragraf tersebut. Keempat, menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam paragraf tersebut. Sedangkan untuk menemukan informasi tersirat atau informasi yang tersembunyi dalam suatu bacaan, kita bisa membaca dengan seksama untuk memahami teks bacaan, mencari informasi yang tidak tertulis atau tersembunyi atau tersirat, bisa dilakukan dengan menghubung-hubungkan informasi dalam teks. Selanjutnya, membuat kesimpulan sendiri berdasarkan fakta yang diberikan pada teks bacaan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui informasi penting dan menemukan kata kunci, kita bisa menentukan judul teks. Judul dapat memberikan gambaran tentang garis besar informasi pada suatu bacaan. Judul dapat dikatakan sebagai jabaran topik atau tema. Namun, judul berbeda dengan topik atau tema karena judul merupakan bagian khusus dari tema yang lebih menggambarkan informasi yang dimuat pada bacaan. Menentukan judul dapat dilakukan dengan mencari kata kunci dalam teks. Kata kunci dalam teks mewakili topik atau tema pada bacaan. Judul yang baik adalah yang mencerminkan isi dari bacaan, menarik pembaca untuk membaca teks tersebut. Nah, bagaimanakah judul yang baik itu? Syarat-syarat judul yang baik antara lain: 1. Harus berbentuk frasa atau gabungan dua kata atau lebih. 2. Tanpa ada singkatan. 3. Menarik. 4. Logis. 5. Sesuai dengan isi. Berikut ini contoh menentukan judul, kata kunci, dan perkiraan informasi dalam teks bacaan. Yuk kita perhatikan bacaan di bawah ini. Perhatikan kata-kata yang tercetak merah dan biru. Kata-kata yang tercetak merah dan biru merupakan kata-kata kunci. Kata-kata tersebut diulang beberapa kali dalam kalimat. Paragraf selanjutnya, kalian bisa menentukan sendiri kata-kata yang merupakan kata-kata kunci. Berdasarkan kata kunci yang sudah kita temukan tadi, yaitu kebersihan siswa, kita bisa menentukan judul bacaan tersebut. Judulnya yaitu pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selain menentukan judul, berdasarkan kata kunci tersebut, kita juga bisa memperkirakan informasi penting yang ada dalam teks bacaan tersebut. Berikut perkiraan informasi teks bacaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menentukan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi terdiri atas beberapa paragraf yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan atau pokok pikiran. Gagasan utama dalam paragraf pada umumnya terdapat pada kalimat utama. Menemukan gagasan utama setiap paragraf.
Gagasan utama dalam paragraf pada umumnya terdapat pada kalimat utama, sehingga gagasan utama dapat kita lihat dengan menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Kalimat utama merupakan kalimat yang memuat ide pokok dalam satu paragraf. Letak kalimat utama dapat menentukan jenis paragraf dalam bacaan. Masih ingat ya, ada 3. 1. Paragraf deduktif. 2. Paragraf induktif. Dan yang ketiga adalah paragraf campuran. Berikut langkah-langkah menemukan gagasan utama dalam setiap paragraf. 1. Membaca teks secara keseluruhan dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. 3. Tentukan ide pokok di antara kalimat-kalimat tersebut. Yuk kita perhatikan contoh menemukan gagasan pokok dan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Perhatikan paragraf berikut ini. Berdasarkan paragraf tersebut, kita bisa menemukan kalimat utama yang terletak di awal paragraf, yaitu perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Gagasan pokoknya, perubahan iklim di Indonesia. Jenis paragrafnya yaitu paragraf deduktif, dikarenakan kalimat utama terletak di awal paragraf. Informasi penting yang bisa kita temukan: 1. Perubahan iklim yang terjadi menyebabkan kemarau panjang hingga hujan yang tidak menentu. 2. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan tanah terkikis, rapuh, dan berpotensi menyebabkan tanah longsor. Nah, cukup sampai di sini ya pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.